Sambutlah salam dari kami. Shalom Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, izinkanlah saya sekilas untuk memperkenalkan diri. Sebab di luar sana ada ungkapan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Pendeta Citra Ilman Junarto Larosa, melayani di Gereja Suku BNKP Nias di Kota Pematang Siantar ini. Dan saya sudah berkeluarga dengan 2 anak. Kurang lebih baru 1 bulan saya berada di Siantar ini. Karena sebelumnya saya melayani sebagai pendeta jemaat di BNKP Bekasi, Jawa Barat. Dan terima kasih untuk pendeta jemaat di tempat ini, Bapak Ibu Majelis, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berharap semoga kehadiran kami di tengah-tengah Bapak Ibu dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Pribadi yang memiliki integritas. Itu yang menjadi tema minggu, sekaligus yang menjadi tema khotbah yang akan saya sampaikan pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dunia ini memang ada banyak yang namanya tiruan atau kepalsuan. Apalagi di zaman di mana kita berada saat ini. Di mana-mana kita melihat di kiri kanan kita serba tiruan dan serba palsu semua. Apapun barang-barang yang kita kenakan siang dan malam, boleh kita katakan saat ini ada yang serba palsu dan serba tiruan. Yang menariknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus merasa nyaman untuk mengenakan yang namanya tiruan atau kepalsuan tersebut. Itulah hebat dan sekaligus anehnya dunia di mana zaman kita berada saat ini. Ada orang-orang yang merasa nyaman dengan kepalsuannya. Ada orang-orang yang merasa nyaman dengan tiruan yang dia miliki. Sekali lagi termasuk apa yang kita kenakan. Coba kita perhatikan apa yang tidak ditiru pada zaman sekarang ini. Jangankan tas, bisa ditiru. Baju dengan merek yang sama, tetapi sulit kita membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Sepatu bisa menjadi merek yang sama, tetapi kualitas yang berbeda. Sekali lagi sulit membedakan mana yang asli, mana yang termasuk yang ada dalam tubuh kita, yang ada dalam raga kita ini. Rambut ada yang palsu. Dan mohon maaf jika ada di antara Bapak Ibu yang sedang memakai rambut palsu, bukan sengaja menyinggung. Alis mata ada juga yang palsu. Semua. Jangankan yang kita kenakan secara fisik, bahkan yang kita berikan ataupun yang dilihat oleh orang ketika berhadapan kepada kita, kita bisa memberikan yang namanya tiruan atau kepalsuan. Ada ungkapan yang mengatakan senyum palsunya. Senyum aja di zaman sekarang ini bisa dipalsukan. Pura-pura senyum. Padahal sebenarnya tidak, tapi dipaksakan. Tertawa pun sekarang bisa dipalsukan, ditiru. Karena orang lain tertawa, dia juga ikut tertawa. Ketika ditanya, kenapa kamu tertawa? Saya tidak tahu. Berarti dia sedang tertawa palsu. Dan ada juga orang-orang yang merasa nyaman dengan kebiasaan kepalsuannya. Bahkan pengakuan di depan hakim sendiri, di hadapan pengadilan sendiri, ada banyak orang-orang yang merasa nyaman dengan pengakuan yang serba dan penuh dengan kepalsuan. Sekali lagi, sebagai
jemaat yang percaya kepada Kristus, kita diingatkan melalui tema pada hari ini adalah pribadi yang memiliki integritas. Inilah yang diingatkan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak pada saat itu. Dari sekian kali, sekian banyak dia berjumpa dengan ahli-ahli Taurat. Dia berjumpa dengan orang-orang Farisi yang setiap detik, setiap saat mencoba mencari di mana titik kelemahan Yesus Kristus. Kenapa mereka berusaha mencari titik kelemahan Kristus pada saat itu? Yesus pada saat itu. Karena mereka terganggu dengan kehadiran Yesus. Karena selama ini ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi disanjung oleh orang banyak, dihormati oleh orang banyak, disegani oleh orang banyak. Dan ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, bahkan di wilayah mereka, mereka risih. Mereka takut, mereka khawatir, mereka bimbang, dan mereka tidak nyaman. Tidak nyamannya kenapa? Jangan-jangan nanti Yesus Kristus ini yang akan menggantikan posisi kita. Jangan-jangan nanti Yesus ini yang mengganggu dan merebut kehormatan kita di tengah-tengah orang banyak. Kita harus mencari cara bagaimana kita mendapatkan di mana kekurangan bahkan kelemahan tersebut. Dan itu mereka lakukan di mana Yesus memberitakan atau mewartakan kebenaran firman Tuhan atau Injil, atau di mana Yesus mengajar pada saat itu. Mereka mengiringi mata-mata di mana-mana. Di mana orang banyak berkumpul sedang mendengarkan Yesus, mereka mengiringi mata-mata. Coba dengarkan, coba rekam, kira-kira apa pengajaran yang baru yang dia sampaikan kepada kita. Dan melalui itu nanti mereka mencari celah untuk menjebak Yesus. Karena sering berjumpa dengan ahli Taurat dan Farisi, Yesus tahu siapa mereka sebenarnya. Karena Yesus sering berkomunikasi dengan mereka. Yesus sering berdebat dengan mereka. Yesus sering mendengarkan pertanyaan mereka. Dan Yesus sering memberikan jawab bagi mereka. Tetapi mereka tidak pernah puas. Kenapa? Karena hati mereka gundah gulana. Benci, dengki, sakit hati. Jangan-jangan ini yang merusak popularitas kita di mata orang banyak. Lama-lama juga pasti ketahuan siapa lu sebenarnya. Itulah yang dikatakan Yesus kepada mereka. Ya, perjumpaan kita juga dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu bersama dengan orang lain, saudara-saudara kita atau orang yang baru kita kenal. Bisa dari awal kita tidak mengetahui siapa dia sebenarnya, apa maksudnya, apa tujuannya. Tetapi ketika sering berkomunikasi, kita tahu kira-kira apa yang menjadi tujuannya kepada kita. Apa yang dia kehendaki kepada kita. Dan ini Yesus tidak menyembunyikan kepada para murid. Dengan mengatakan hati-hati. Kalau kita membaca di ayat yang pertama tadi Bapak Ibu, dia mengatakan, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ada dua golongan. Yang pertama, ahli-ahli Taurat. Kalau disebut ahli, artinya itu udah pakar. Kalau disebut ahli, artinya dia lebih banyak tahu daripada orang lain. Kalau disebut ahli, berarti dia memiliki ilmu yang memadai tentang hal yang dia kerjakan. Dan itulah orang-orang yang berjumpa dengan Yesus. Orang-orang yang setiap harinya selalu mengucapkan kata Tuhan dalam kehidupan mereka. Atau bahkan dalam pekerjaan mereka. Karena ahli-ahli Taurat ini punya tugas. Bagaimana mereka melihat dan menerjemahkan Taurat pada saat itu. Bagaimana mereka menafsirkan yang namanya Taurat untuk diperdengarkan kepada orang lain. Itulah pekerjaan mereka, ahli-ahli Taurat. Yang artinya di mulut mereka, di tangan mereka, di pikiran mereka adalah penuh dengan firman, penuh dengan Taurat.
Tetapi itu bukan sebuah jaminan apakah mereka berkenan di mata Tuhan atau tidak. Dari sini kita bisa belajar, mulai dari dua golongan ahli Taurat dan orang Farisi. Status kita bukan merupakan jaminan di hadapan Tuhan apakah kita layak. Status kita sebagai seorang pelayan contohnya, sebagai seorang pendeta bukan sebuah jaminan apakah kita berkenan di mata Tuhan atau tidak. Dan ini sangat tegas, sangat ekstrim. Yesus mengingatkan para murid-muridnya, jangan engkau bersembunyi di balik jubahmu. Kalau kita memakai bahasa yang sekarang. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yang sering mewartakan, memberitakan firman Tuhan. Yang sering mengajarkan orang lain. Yang sering mengajarkan bahasa Israel di rumah-rumah tua, di sinagoge. Tetapi mereka bersembunyi di balik jubah mereka. Mereka bersembunyi di balik status mereka sebagai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka menduduki jabatan Musa. Siapa Musa? Kita kenal seorang tokoh di Perjanjian Lama yang dipercaya atau mewakili umat Israel pada saat itu untuk menerima atau menyambut hukum Taurat di kaki Gunung Sinai. Artinya Yesus mengakui keberadaan mereka sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan di tengah-tengah jemaat. Tetapi mereka tidak mencerminkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan itulah yang sangat dikhawatirkan oleh Yesus terhadap murid-muridnya. Bahkan Yesus mengatakan di ayat selanjutnya, Bapak Ibu, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Inilah arti atau makna daripada integritas. Bapak Ibu yang dikasih. Integritas itu adalah jati diri. Dan jati diri ini bukan dibawa sejak lahir. Tetapi berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup yang kita temui, berdasarkan sesuatu hal yang kita yakini dan kita imani, itulah integritas ada dalam kehidupan seseorang. Di mana pikirannya dibentuk, di mana hatinya dibentuk, dan di mana imannya dibentuk. Itulah integritas. Singkat kata adalah keselarasan antara pikiran, hati, ucapan, dan perbuatan. Itulah integritas. Bukan seperti dalam sebuah nyanyian, Bapak Ibu, lain di bibir, lain di hati. Sudah lagi lain di bibir, lain di hati, lain di tindakan. Ini yang sangat bahaya. Dan inilah yang kami maksudkan tadi Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam kehidupan yang kita jumpai, bahkan kita jalani, kita pintar bersandiwara, jangankan di hadapan manusia, di hadapan Tuhan juga kita penuh dengan kemunafikan. Jangankan kita menipu, membohongi manusia. Manusia zaman sekarang juga pintar membohongi Tuhan. Dalam sebuah nyanyian kita tadi sangat menarik. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Jika tanpa ketulusan, jika tanpa kejujuran, semuanya akan tidak ada artinya. Mereka menasihati, mereka mengajarkan, mereka berkata-kata, tetapi tidak melakukannya. Ibarat orang tua yang sedang mendidik mengajarkan anaknya. Jangan engkau melakukan ini, jangan engkau melakukan ini, jangan engkau melakukan ini. Tetapi orang tua sendiri melakukan apa yang dia larang kepada anaknya. Seorang ibu bertanya kepada seorang yang punya hikmat. Dia sangat mengeluh, Bapak Ibu. Dia mengeluh karena anaknya suka dan senang sekali makan coklat. Sampai giginya semua busuk. Lalu ibu ini bertanya kepada seorang yang berhikmat. Mungkin ada tokoh yang sering kita dengar adalah tokoh besar Mahatma Gandhi.
Dia bertanya kepada Mahatma Gandhi, Rabi, saya mohon petunjuk, bagaimana anak saya ini agar dia berhenti makan coklat, sebab membawa penyakit dalam tubuhnya, giginya rusak dan badannya terus melebar. Ketika Mahatma Gandhi mendengar apa yang menjadi keluhan ibu ini, dia mengatakan kepada ibu, Bu, bisakah engkau minggu depan kembali lagi? Di situ saya akan memberikan jawaban. Saya memberikan solusi supaya anak ini bisa berhenti untuk makan coklat. Ibu ini penasaran, kenapa harus menunggu selama 1 minggu? Kenapa? Sampai pulang pun dia ke rumah, dia terus berpikir. Setiap harinya dalam pekerjaannya, malam sebelum tidur, dia terus berpikir, kenapa dia tidak langsung memberikan jawab? Dan selama 1 minggu itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia terus bergumul dengan perkataan Mahatma Gandhi. Dia tidak senang, maunya supaya jangan merepotkan, udah langsung beri jawaban. Ketika sudah tiba waktunya, dia kembali kepada sang yang punya ilmu atau hikmat, yang memiliki hikmat. Rabi, saya datang kembali. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Dan bukan itu yang menjadi fokus pertanyaan ibu ini jadinya. Bagaimana anaknya berhenti makan coklat. Tetapi dia fokus bertanya, kenapa Rabi tidak langsung mengatakan kepada saya minggu yang lalu apa yang harus saya lakukan? Simple jawaban seorang Mahatma Gandhi dengan mengatakan kepada ibu, Bu, kalau minggu kemarin ibu datang, mohon maaf, pada saat itu saya belum berhenti juga makan coklat. Dan selama 1 minggu ini, saya berusaha menahan supaya saya tidak makan coklat. Artinya apa? Buat apa saya memberikan saran? Buat apa saya memberikan jawaban? Sementara saya sedang melakukannya. Terus makan coklat. Nah, inilah yang diinginkan firman Tuhan, yang diinginkan Yesus bagi kita. Segala sesuatu apa yang keluar dari mulut kita ini adalah benar-benar sumbernya dari hati dan pikiran kita. Sehingga tidak berbeda. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, selaras dan sehaluan. Dan itulah yang disebut jiwa integritasnya. Bukan seorang yang munafik. Ada lagu yang mengatakan, buka dulu topeng, biar kulihat wajah. Maaf, apakah saat ini kita sedang memakai topeng di hadapan Tuhan? Bukalah dulu topengmu itu. Supaya kita jangan hanya pintar berkata-kata, tetapi tidak pernah melakukan. Supaya kita hanya terlihat bijak dengan nasihat-nasihat kita, sementara perbuatan kita tidak berbarengan dengan apa yang kita ucapkan. Inilah yang dikatakan Yesus. Mereka mengajarkan, mereka menyampaikan, mereka menasihati, tetapi mereka tidak melakukan. Bahkan orang yang miskin, bahkan orang yang susah, bukan keluar dari kesusahan yang mereka buat, bukan keluar dari kemiskinan mereka, tetapi justru mereka menambah kesusahan, menambah kemiskinan orang-orang pada saat itu. Kita bisa membaca di ayatnya yang keempat, dia berkata, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Artinya apa, Bapak Ibu? Ketika mereka melihat orang yang susah, ketika mereka melihat orang yang berduka, ketika mereka melihat orang yang miskin, memang hati mereka iba, penuh kasih, kasihan, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Di bahasa sekarang sering kita
mendengar komunikasi begini. Oh iya ya, oh kasihan ya, oh. Tetapi dia tidak melakukan apa? Hanya sebatas kata, oh kasihan. Aduh, mengapa? Cukup. Coba tanyakan apa yang dia lakukan. Sedikit pun tidak ada. Jangankan menolong membantu, mendoakan yang susah pun tidak. Itulah orang yang tidak memiliki integritas, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan. Dan ini sangat ditentang oleh Yesus. Dan mengapa dia mengingatkan, menasihati, sekaligus memperingati para muridnya. Jangan engkau memiliki perbuatan sikap yang penuh dengan kemunafikan di hadapan Tuhan. Kenapa Yesus memperingati? Kalau kita membaca lanjutan daripada nas khotbah kita pada hari ini, Bapak, mulai dari ayatnya yang ke-13 sampai selesai ayatnya yang ke-34, ada 8 kali Yesus mengingatkan kepada para murid dengan mengatakan, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Itulah peringatan Yesus. Celaka dalam hal apa? Dari sikap-sikap yang penuh dengan kepalsuan, yang penuh dengan kepura-puraan, yang penuh dengan kesombongan, yang penuh dengan kemunafikan. Yesus mengatakan, celakalah engkau. Sepintar manapun kita untuk memakai topeng, suatu waktu topeng itu pasti akan dibuka oleh Tuhan. Meskipun kebohongan secepat kilat, sewaktu-waktu juga pasti akan jatuh. Sepintar pun kita membungkus apa yang menjadi kepalsuan dan kemunafikan kita di hadapan sesama, bahkan di hadapan Tuhan, sewaktu-waktu Tuhan akan membuka tabir itu nanti. Apakah sudah terlambat? Belum. Sudah terlambat? Belum. Kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki dan memperbarui hidup di hadapan Tuhan. Dan ini yang sangat dirindukan oleh Yesus terhadap para murid-muridnya. Yang kedua, mereka melakukan, mereka bertindak bukan karena ketulusan mereka. Mereka berbuat, mereka bertindak bukan karena kemurnian hati mereka. Tetapi mereka berbuat, mereka bertindak, apa dikatakan di ayatnya yang ke-5, supaya dilihat oleh orang. Dan itu nyata dalam kehidupan kita. Pura-pura memberikan bantuan, selfie, expose ke Facebook, Twitter, sedang memberikan bantuan bagi orang miskin. Tujuannya apa? Supaya dilihat oleh orang. Bersandiwara. Bersandiwara. Dan bukankah itu yang saat ini, yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita? Supaya disanjung, supaya dipuji-puji. Oh baik, oh berhikmat, dan sebagainya. Kalau itu yang menjadi tujuan kita berbuat, mendingan tidak usah untuk berbuat. Kalau hanya sekedar kita mendapat pujian hormat dari manusia, bagusnya nggak usah berbuat. Tetapi yang diinginkan firman Tuhan, sekali lagi, perbuatan yang didasari oleh karena ketulusan, yang didasari oleh karena kasih, yang didasari karena kita tahu bahwa kita telah menerima kasih, kita telah menerima anugerah yang dari Tuhan. Tugas dan pekerjaan kita membagikan anugerah yang telah kita terima itu bagi orang lain. Bisa dengan kekayaan yang kita miliki, bisa dengan pekerjaan yang kita miliki, bisa dengan keluarga yang kita miliki,
bisa dengan rekan-rekan, sahabat, teman, karib yang kita miliki, kita bisa melakukan. Dan sekali lagi, berhentilah berbuat jika hanya tujuannya mendapatkan hormat dari manusia. Seterusnya, apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Mereka menunjukkan kepribadian sikap mereka tanpa rasa malu sedikit. Bahkan dikatakan di rumah-rumah ibadah sekalipun, mereka tidak segan-segan sungkan duduk paling depan. Artinya apa? Mereka lebih menjaga kewibawaan mereka daripada memikirkan tindakan yang mereka lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Bagi mereka lebih penting wibawa. Bagi mereka lebih penting kehormatan. Yang lain usah dipikirkan. Atau bahasa sekarang sering kita dengan EGP, ebangnya, pikirin. Ini urusan saya, itu urusan lu. Dan sangat ditentang oleh Yesus. Apa yang kita renungkan dalam pengalaman ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini, Bapak Ibu? Yang pertama, mereka berseru kepada Tuhan, tetapi mereka tidak mendapat tempat dari Tuhan. Mereka berkata Tuhan, tetapi perbuatan mereka jauh dari Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, tetapi mereka tidak mendapatkan kasih Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, tetapi mereka tidak didengarkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena penuh dengan kemunafikan dan kepalsuan. Perenungan yang pertama. Kedua, berlakulah jujur dan penuh dengan tanggung jawab. Masing-masing pribadi kita telah diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang menjadi profesi kita, kerjakan. Jangan kita melindungi diri, melindungi perbuatan kita di pekerjaan atau di profesi yang diberikan Tuhan bagi kita. Jangan kita membela diri, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dengan apa yang dilekatkan Tuhan pada kita. Sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pegawai negeri, sebagai seorang yang punya usaha, lalu kita membentengi diri dari situ. Sekali lagi, jangan seperti orang ahli Taurat. Mereka bersembunyi di balik jubah mereka. Jangankan kata-kata mereka, doa mereka pun kepada Tuhan penuh dengan kepalsuan. Menjadi pribadi yang integritas bukan hal yang gampang dan mudah, Bapak Ibu. Ada tantangan. Tantangannya apa? Yang pertama, karena tekanan untuk mencapai target. Terkadang ketika kita mengerjakan sesuatu atau kita mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan sesuatu, demi untuk memenuhi target yang kita inginkan, terkadang integritas ini hilang dari diri kita. Itu yang sering terjadi. Demi mendapatkan keuntungan yang besar, terkadang kita hilang integritas. Beda yang kita katakan dari apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Karena tuntutan itu, target yang berlebihan. Maunya begini, harusnya begini, nantinya begini. Jadi kita tidak memikirkan apakah integritas itu melekat dalam diri kita, ada dalam diri kita tidak peduli. Yang penting tercapai apa yang menjadi keinginan saya. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua, karena kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi dapat menghalangi kita menjadi pribadi yang memiliki integritas. Lebih mendahulukan, lebih meninggikan, bahkan mendewakan apa yang menjadi keinginan kita.
daripada menjaga keharmonisan dalam sebuah persekutuan ataupun dalam keluarga. Sering seperti itu terjadi. Hanya karena kepentingan pribadi. Hilang yang namanya integritas. Kata-katanya pun penuh dengan kebencian. Kata-katanya pun penuh dengan penghinaan. Kata-katanya pun penuh dengan merendahkan sesama. Hanya karena mementingkan kepentingan pribadi. Itu tantangan yang kedua. Ketiga, bisa jadi karena kurangnya keterampilan, bahkan pengetahuan. Dan ini juga yang menjadi tantangan kenapa kita sulit memiliki yang namanya integritas dalam hidup. Yang keempat, karena pergaulan yang kurang sehat. Pergaulan yang kurang sehat akan merusak pribadi kita yang baik. Yang dahulunya kita bermurah hati, suka menolong, suka memberi kepada sesama. Ketika pergaulan kita tidak pas dan tidak tepat, dan itu akan menghilangkan integritas kita yang melekat dalam diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan. Paulus berkata di 2 Korintus pasal 3 ayat 3, kamu adalah surat Kristus yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Melalui sikap dan perbuatan kita, maka kita bisa dilihat dan dinilai oleh orang lain bahwa kita memiliki integritas atau tidak berdasarkan apa yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Terakhir, peliharalah integritas. Dan yakinlah apa yang menjadi kekurangan, kelemahan kita, pastinya Tuhan akan menyempurnakan. Jangan berdiri dalam kepalsuan, jangan berdiri dalam kemunafikan. Apa yang kita miliki, apa yang kita perbuat, kita lakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Kembali kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau mengingatkan kepada kami firman-Mu, bagaimana kami menjadi pribadi yang memiliki integritas, yang penuh dengan kejujuran dan bertanggung jawab. Apa yang